Shalom. Apa kabar Salam. Ibu? Kabar baik, puji Tuhan. Baik. Haleluya, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah hadir dan pada malam hari ini Ya. ada teman-teman yang rindu mendengarkan bagaimana perjalanan iman Ibu dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan anti kepada Tuhan Yesus. Betul. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan Yesus? Nah, ini sesuatu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Amin. Ibu Rismayanti bisa ceritakan kepada kami mulai dari latar belakangnya dulu. Bagaimana Ibu di dalam iman yang sebelumnya, seperti apa didikan-didikan yang Ibu terima. Ya. Silakan Ibu Rismayanti. Ya, selamat malam. Salam untuk semuanya para penonton YouTube yang ada di link ini atau di YouTube. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Saya dari asli, saya orang Sukabumi, Sunda. Sunda atau Sukabumi, Jampang. Ibu saya asli Muslim, bapak juga Muslim. Ibu saya sudah meninggal, sudah tidak ada, dan sekarang tinggal saya dengan anak-anak saya. Kenapa saya asli orang Muslim, saya rajin beribadah, saya mengikuti semuanya, puasa, sholat, tahajud, sholat duha, pengajian, semuanya saya ikuti. Berawal saya akan cerita dari masa kecil saya. Ibu saya orangnya ketat banget dengan agamanya. Ibu saya tuh, kalau sholat itu nggak pernah bangun 1 jam, 2 jam, dia tuh wirid. Misalnya dia sholat jam 12, bisa bangun jam 3, mau asar dia sholat lagi. Gitu. Terus, dan terkenal lah di kampung itu ibu saya. Suka ke musholahnya, rajin, apa, segala macam. Nah, setelah itu, ya kan saya tumbuh dewasa. Saya menikah dan punya anak, kan punya anak sudah dewasa. Nah, saya tinggal meninggalkan kampung, saya tinggal di daerah Bogor sekarang. Saya pernah bersuamikan, punya suami seorang Pak Haji. Tapi seorang Pak Haji, ya gimana ya? Ya pada saat itu saya kan ya orang Muslim ya seperti biasanya sholat ngaji. Ibu saya juga begitu, paling ketat. Pokoknya kalau enggak malam Jumat belum pada ngambil air wudhu, cerita, wudhu, sholat dulu. Gitu cerita. Pada intinya saya ini asli Muslim gitu aja. Sampai saya pernah mendirikan pengajian malam Jumatan. Malam Jumat daripada bengong, yuk ibu-ibu kita ngaji dah tuh. Ada dari 1 orang, 2 orang, sampai lebih dari 40 orang. Sampai keliling di kampung gitu. Saya sebagai wakil ketua pengajian pada saat itu. Nah, lama kemudian, setelah saya mendirikan pengajian, ya kan, saya mendirikan pengajian kehidupan saya bersuami kan seorang haji itu gimana ya, banyak yang enggak masuk logika gitu. Saya punya anak pada saat itu dari Pak Haji itu. Saya menikah sesudah 5 tahun, umur anak saya umur 5 tahun. Ternyata saya baru tahu kalau saya jadi istri yang kelima. Itulah di situ saya terpuruk. Saya terpuruk ya kan. Begini ya. Ya dikarenakan pada saat itu saya udah ada anak, ya udahlah saya lanjut aja. Yang penting dia masih tanggung jawab.
Sempat saya terpuruk, saya sedih gitu kan. Ya makin ke sini saya punya seorang suami haji tapi nggak bisa ngembimbing saya. Ya semakin ya nggak tahu semakin semakin nggak masuk logika aja. Gitu. Sampai pada akhirnya saya juga ya kan minta berdoa, saya sholat, saya tahajud, ya kan, minta disadarkan suami saya, supaya sadar, supaya sayang, supaya ya begitulah kalau di Islamnya. Kalau di sebelah gitu, kita kan berdoa, ya katanya nih baca surat ini, baca misalkan apa Yasin dah 7 balik, setelah sholat apa tahajud, coba dibaca selama 40 hari saya baca, tapi nggak ada perubahan. Ya kan makin lama makin ke sini ya terpuruk lah, sudahlah. Singkat cerita, saya bercerai dah dengan suami saya tuh ya. Akhirnya saya udah berdoa, udah banyak doa begini, akhirnya suami saya menceraikan saya bercerai, sampai saya terpuruk lah kehidupan saya. Dari rumah besar saya jual sampai habis-habisan dah. Padahal saya sudah sering berdoa, tapi belum pernah doa saya kok. Kenapa? Nggak pernah dikabul. Itulah. Saya pindah ceritanya, saya pindah ke daerah sini. Tapi saya sering ya apa namanya? Saya udah terpuruk, udah apa berpikiran saya begini kok saya sholat, kok saya puasa, kata Senin Kemis, kok hidup saya makin nggak jelas gitu, makin nggak masuk ke logika aja gitu kok. Kalau memang ada Tuhan ada itu coba dah dibuktikan. Mana sih? Akhirnya kesininya saya sampai males. Saya ada kembali lagi ke belakang. Saya sampai belajar ngaji, apa ngaji saya kurang fasih, apa idgham idharnya, apa panjang pendeknya mungkin nggak jelas gitu kan. Saya sampai belajar lagi dari Iqro supaya saya bisa lagi ngaji itu yang benar gitu kan. Tapi tetap kok ini doa saya kok nggak pernah dikabul. Sampai saya sudah pindah dari situ, saya hancurkan dengan suami saya pindah. Akhirnya hidup saya gelisah, gelisah. Akhirnya kita menjalankan sholat juga kita enggak, frustasi, putus asa lah. Asalnya saya sudah pindah. Nah setelah itu saya berpikir, kadang saya suka bingung kalau dengar ajan, ya Tuhan, ya Allah, kok saya nggak sholat. Sedangkan kalau meninggalkan sholat itu hukumannya sekian tahun. Gitu. So, meninggalkan satu waktu aja kan 40 hari ya siksaannya. Aduh, kalau 2 waktu bagaimana, 3 waktu nih. Akhirnya kita kan frustasi bisa. Mau sholat lagi, yang kemarin juga kita belum diampunin. Jadi kadang suka serba salah gitu kan. Akhirnya kita sholat juga, puasa juga, ya udahlah yang penting sekarang kita jalanin aja sholat. Tapi gelisah aja, jadi di dalam hidup saya nggak pernah ada kedamaian. Pikiran saya selalu pusing, buat rezeki juga susah. Serat lah, kasarnya sampai makan aja susah gitu. Oh ini kenapa? Oh seperti ini. Nah, singkat cerita saya pindah. Saya pindah nih ke tempat ini juga begitu. Usaha saya terpuruk, ini apa namanya saya punya usaha pengen usaha itu semuanya nggak ada yang jalan, nggak ada yang. Nah ini apa yang salah jadi diri saya, apa kok nggak pernah dikabul sama sekali apa gitu. Mau kembali lagi saya sedangkan ngelihat orang-orang, ada saudara saya yang beragamanya lain ya seperti apa agama di Kristen ini, sampai saya membenci itu. Adik sepupu saya masuk Kristen, saya sampai saya benci amit-amit, sampai saya bilang amit-amit. Saya mah kalau sampai saya masuk Kristen, mendingan saya ibaratkan mendingan saya nggak makan daripada saya harus masuk Kristen. Sampai saya pernah sumpah begitu. Saking saya benci sama orang Kristen. Tapi makin kemarin terus saya lihat ya antara orang sebelah sama ya agama saya lama sama agama saya yang sekarang itu dibanding-bandingkan makin kok kalau orang Kristen itu ya orangnya sabar, baik gitu. Kasihnya itu jelas gitu ya kan.
Terus sopan santunnya, walaupun padahal itu orang ada, orang punya, gitu. Luar biasa itu, ya kan. Kadang-kadang saya suka, ketimbang saya ketemu dengan seorang muslim, misalkan dia pulang dari pengajian atau dia mentang-mentang dia habis ini, kayaknya ngelihat kita itu mukanya tuh sinis gitu, seakan-akan dia itu gue nih yang paling apa namanya, yang paling soleh, yang paling suci, yang paling pintar nih gue. Nah kadang-kadang saya, ih kok orang, jadi sering saya banding-bandingkan, sampai adik sepupu saya juga ya begitu gitu kan, sampai nggak diakuin sama orang tuanya. Nah kehidupannya sekarang tuh sukses gitu kan, kok bisa saya yang ada di muslim, ibu saya tukang ngaji, ibu saya tukang sholat, mendoakan saya, dan saya sendiri juga terjun sendiri. Bahkan saya baca apa waqiah ya, 40 balik itu katanya sehabis asar itu buat ngambil rezeki sampai ke situ. Sampai kita sholat duha. Tapi kok malah nggak ada kalau bahasa. Tapi kalau ngeliat orang nggak pernah ngaji, ada sepupu saya tuh. Itu kemujizatannya tuh malah sampai dia pakai mobil, sampai kok hidupnya tenang, rumah tangganya tenang. Oh saya di sini seperti ini gitu. Nah satu itu, nah lama kelamaan ya terpuruklah saya. Saya akhirnya saya tuh malas untuk sholat, frustasi karena merasa kok saya sholat, saya udah berusaha begini gitu kok kehidupan saya tuh nggak ada perubahannya. Nah itu udah bertahun-tahun lama. Nah, kebetulan adik saya tuh yang dari Bogor tuh ya dan pindah ada ceritanya ke rumah saya. Nah adik saya itu terus dia sering mendengarkan yang kayak gitu deh ya kan, apa masalah tentang agama, ilmu apalah mak apa tarekat makrifat segala macam dah, saya juga nggak ngerti deh yang kayak begitu. Itu saya berpikir ini orang nih kenapa sih kok begitu mulut tiap malam ini orang, lu terus saya tanya begini, lu tuh kenapa sih ngomong apa nyari nyari gituan mulu, ntar lu jadi murtad lu. Saya bilang sampai saya ngomong begitu, adik saya berantem tuh masalah, kasihan lu nggak boleh begitu, kita kan orang tua kita kan emang Islam, kasihan doain tuh orang tua malah ngaji malam Jumat, sampai saya ngomong begitu sama adik saya. Adik saya mah tetap aja dia mah kadang nyetel YouTube dari ini apa orang-orang ya dari Kristen gitu, pokoknya yang aneh-aneh aja pikir saya waktu pada saat itu ya aneh gitu kan, karena saya sangat membenci banget. Jujur, sampai saya sumpah lebih baik saya nggak makan daripada saya memeluk agama Kristen. Sampai sumpah begitu saya. Gitu. Saking saya dulu anti ya kan. Karena kan katanya kalau kita apa mempelajari itu murtad katanya. Kita tuh nggak tahu gitu. Jadi kita nggak tahu pelajarannya kasihnya seperti apa. Nggak. Kalau sekarang yang saya rasakan jauh banget dengan sebelah. Jangan. Jauh, sangat-sangat jauh. Nah itu satu. Nah keduanya, ya kan di Al-Quran ya saya juga walaupun saya nggak fasih, walaupun saya nggak, tapi sedikit saya bisa baca seperti macam ada surat doa aras ya kan saya baca, kok ada surat Injil apa Injili kan itu kan seperti apa namanya surat apa ya banyak gitu yang itu bahwa Nabi Isa itu akan mengadili nanti di akhirat katanya, nanti kalau udah kiamat kan dibangkitkan kembali katanya kan, terus nanti yang mengadili katanya Nabi Isa kan gitu. Kok saya pikir kok Nabi Isa sih, kok bukannya apa namanya Nabi, bukan Nabi Muhammad kata saya gitu kan, kok Nabi Isa gitu kan. Nah di situ kita berpikir akan mengadili, kok mengadili kok dia yang menimbang gitu kan, akan menimbang dosa kita katanya, kan Nabi Isa itu akan menimbang dosa kita. Nah dari situ udah nggak pernah dipelajari tapi suka tahu gitu bahwa Nabi Isa itu sama orang Kristen itu dipanggil Tuhan gitu. Saya udah nggak gubris lagi dah, saya cuek aja. Terus ya itulah, jadi makin kesini saya adik saya ini nih gencar banget gitu, sering diskusi sama saya, diskusi masalah ini apa Nabi Isa ya kan, sampai
Pokoknya dia agama itu dalam banget, oh sampai pokoknya semuanya kalau diceritain di sini susah gitu ya. Kepercayaan adik saya pikir begini, ini orang jadi murtad begini, gila. Sampai saya ngatain adik saya gila kali ini orang. Kasihan banget orang tua. Saya masih tetap aja kan. Kalau saya ke kuburan, ke makam itu ya kan, baca doa, ya, ngaji Yasin, apa gitu, ngeliatin orang tua. Sampai saya pikir, tapi kok ini anak yang ini kasihan nanti orang tua kita kan disiksa, katanya di sana kan gitu. Kalau ya kita masuk di agama ini, sampai saya begitu. Lama-kelamaan, akhirnya, oh saya juga punya anak, kok ikut-ikutan juga dengan adik saya. Gitu, ikutan dia diskusi dah. Pokoknya tiap hari itu kan masalah diskusi masalah agama aja. Antara agama sebelah sama agama di sini. Ayo aja terus ya kan. Nah, saya diam-diam akhirnya saya, oh iya juga ya. Iya juga ya, nanti yang akan mengadili kita kan Nabi Isa. Ya kan, Nabi Isa terkenal dunia dan akhirat. Dan kebanyakan memang di Al-Quran itu ya Nabi Isa disebut. Seperti ibunya Nabi juga disebut juga. Tapi kalau di apa namanya? Kalau namanya Nabi yang sebelah itu kan ya jarang sekali, bahkan ya seperti itulah gitu. Saya bingung jadinya di situ bingung ya kan. Adik saya tuh terus lama kelamaan akhirnya tuh adik saya kan ngontrak, dia ngontrak sendiri, tiba-tiba tahu-taunya dia udah masuk di agama ini. Nah, adik saya main lagi ke rumah saya sama anak saya begitu lagi. Mereka terus diskusi masalah agama, masalah Nabi Isa, masalah menceritakan Nabi yang mana tuh begini, seperti ini, ya kan. Akhirnya saya dengar tahu. Nah, diam-diam saya apa mendengarkan apa nonton YouTube Christian Trips. Nanti anak saya tuh ngirim Pak Ustadz, pokoknya Ustadz yang murtadin itu semua yang jago ngaji, yang jago hadisnya, yang yang jago itu semuanya saya dengerin gitu. Saya tonton, saya buka, pengen tahu gitu. Yang mana sih sesungguhnya seperti apa sih di agama ini, pengen tahu gitu. Ya kan? Saya begitu terus. Sampai-sampai saya, aduh, kok bener juga ya. Kok ya dia ini terkenal dunia dan akhirnya ini. Untuk sementara ini. Nah sekarang kalau di agama yang lama saya, iya ya, saya mendoakan dia terus-terus. Saya meninggal, siapa yang mendoakan? Kan pikir saya begitu gitu. Kok selalu dia selalu disebut harus katanya. Kan kalau di agama mana kita mendoakan dia, nanti doanya penuh akan tumpah ke diri kita, kata dia kan gitu. Ah, kok nggak masuk dengan akal, nggak logika. Sampai apa saya dengar ya kan dia menikahi umur 6 tahun, terus menikahi apa menantunya. Saya sampai jadi kok seperti ini, makin lama saya buka ya kan, apalagi Al-Qur'an itu ada berapa versi. Saya bingung. Terus keluarnya Al-Qur'an itu berapa ribu tahun setelah Nabi ini meninggal, Al-Qur'an baru keluar. Saya tuh dari situ tuh baru tahu. Saya baru tahu, saya buka terus ya kan, semuanya saya buka terus ya kan, agama saya dulu dah. Pengen tahu. Akhirnya oh ternyata seperti ini. Saya bandingkan ke sini gitu ya. Ke agama yang saya anut sekarang. Saya bandingkan itu ternyata jauh banget dari ajarannya, dari kasihnya, dari semuanya. Kemujizatannya juga ada yang saya rasakan selama saya masuk di sini sekarang. Sampai-sampai saya, kenapa saya jadi masuk di sini? Nah, pada satu saat anak saya pun juga jadi ikut murtadin, ya kan? Sampai saya menangis, nangis gitu ya Tuhan. Ya Allah waktu itu kan. Ya Allah, kenapa kok anak saya sampai bisa kok masuk ke agama yang ini gitu. Kenapa ya Allah, apa saya ini apa ya sampai saya menangis ya. Saya ini orang berdosa, saya ini orang yang mungkin sampai anak saya aja murtad seperti ini ya Tuhan. Kenapa anak saya seperti ini? Sampai saya menangis, nangis.
pada saat dengar dia kesaksian bumi ya, kayaknya saya gelap mendengarkan anak saya begitu. Sampai akhirnya saya begini gitu. Biarlah anak saya sekarang udah dewasa, saya mengajarkan dulu sudah ya kan dengan agama Islam ngaji seperti apa, saya udah ajarkan semua. Yang penting sekarang saya nggak mau tanggung jawab ya kan untuk di kemudian hari sampai saya mengucapkan begitu. Tapi setelah itu saya diam-diam tetap saya penasaran gitu. Penasaran juga saya. Penasaran, diam-diam saya nonton YouTube lagi, saya buka lagi tentang agama Kristen ini, tentang Tuhan Yesus ini. Diam-diam saya buka lagi. Oh, seperti ini. Oh, oh. Jadi makin kuat ke sini. Nah, pada suatu kali kita ngobrol lagi bertiga, ya kan? Debat lagi ada masalah Tuhan. Sama adik saya, sama anak saya, sama saya. Saya debat lagi dari situ ya. Sampai satu saat saya sampai begini. Coba dah saya sekarang begini. Kalau memang benar-benar saya bilang, saya tantang aja ya. Saya bilang kalau memang benar Yesus itu Tuhan atau Allah, ya kan? Kalau memang Tuhan Yesus itu ada, katanya orang, saya minta datang malam ini. Saya minta mimpi malam ini. Datang dengan cara apapun. Kalau saya, kalau sudah datang Yesus tidak datang di mimpi saya akan mengikut Yesus. Sampai saya sumpah begitu. Saya tidur. Nah, udah gitu udah diskusi ya kan sama anak sama tidur. Sebelum tidur juga saya mendengarkan agama Kristen ini dari YouTube Kristen. Ternyata enak juga dah, nggak ada yang melenceng, nggak ada yang pikir saya begini. Ternyata di di Kristen ini apa yang salah? Gitu. Ajarannya kasih semua dan kita harus selalu memaafkan. Ibarat kata ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau kita orang bikin salah, kita harus memaafkan. Dan kalau kita punya, kita harus membagi orang. Apa yang salah di ajaran Kristen? Kok nggak ada? Oh, tapi kenapa dicemooh? Kata saya gitu kan. Kenapa dibenci? Ternyata ini kok sebenarnya ajarannya itu lebih bagus daripada agama saya yang lama. Itulah. Ngelihat orang-orangnya juga sopan santun, kasih sayang. Gitu. Yang saya tahu itu selama ini saya kenal dengan orang-orang Kristen gitu kan. Orangnya ramah-ramah, puji Tuhan. Jauh, sangat jauh sama agama saya yang lama. Gitu. Nah, itu satu itu. Jadi banyak yang enggak banyak yang nggak ngerti gitu di pikiran saya waktu di agama yang lain. Katanya kan kita nggak boleh begini, menyembah ini nggak boleh, tapi kita ke sono arahnya seperti itu. Tapi jadi ya seperti itu lah. Nah, sehingga saya mimpi, saya tuh ditantang sama saya. Kalau memang Tuhan Yesus Tuhan, memang ada benar itu Tuhan itu Yesus ada. Coba malam ini saya minta datang Tuhan di mimpi saya. Saya tidur, gitu saya tidur, puji Tuhan. Saya tidur saya lelap, enak, tenang, damai. Saya di dalam mimpi itu, jadi saya itu didampingi seseorang, orangnya tinggi besar, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Tapi merasa di diri saya ini, kok saya jalan sama orang ini kok damai, kok tenang, enak aja gitu. Gimana ya rasanya? Kayak enteng lah, enak gitu, sukacita. Ya gimana? Belum pernah yang namanya mimpi. Biasanya kalau saya mimpi itu yang ada serem-serem. Ntar mimpi inilah mimpi itu. Tapi saya terakhir dikasih mimpi, itulah. Saya mimpi didatengin seorang laki-laki. Tapi kayaknya seperti pakaiannya tuh, wah kayak orang gedean,
kayak orang gini ya, apa namanya, yang terhormat banget gitu. Saya pikir dalam mimpi itu begini, kok saya jalan sama siapa nih ya? Oh tapi enak kok, saya damai, tenang, itulah. Nah, dari situlah sebenarnya saya bangun, ya kan. Pas besok saya cerita sama adik, ya kan kata lu semalam kata nantang, oh, berarti itu Tuhan ya. Oh iya, begituan saya di situ. Setelah saya di situ saya makin mempelajari, makin pengen tahu gitu. Udah dah. Pada akhirnya saya sama orang yang jago apa hadis. Aduh, kok yang jago hadisnya, yang jago Qurannya, yang jago segala-galanya kok dia bisa masuk Quran. Masa saya enggak? Yang ngerti, yang pesantrenan, masa saya enggak? Sedangkan saya, walaupun saya Islam dari kecil, keluarga saya Islam, tapi kita enggak begitu banyak mengerti. Ya yang kita tahu paling katanya Yasin ya kan. Nih baca apa seperti tabarok katanya buat menerangkan dalam kubur. Nih baca waqiah buat rezeki gitu kan. Ya seperti gitu aja. Jadi gimana ya? Walaupun kita muslim nggak nggak terlalu mendalami ya, tapi pada saat itu kita benci sama orang Kristen. Nah, setelah saya mimpi, saya menantang Tuhan, ternyata Tuhan datang, ya kan, ke dalam mimpi saya. Eh, dan hidup saya juga setelah dari situ ya damai, enak, nggak punya beban apa-apa lagi gitu. Udah, saya semakin yakin, oh berarti memang Tuhan, Nabi Isa itu memang Tuhan, ya kan, yang akan mengadili kita nanti di akhirat. Ya dia yang akan mempertimbangkan kita. Ya itulah semakin kuat saya ingin masuk ke agama ini. Itulah pengalaman hidup saya. Puji puji Tuhan sekarang Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Saya kemana-mana itu selalu ya enak dan berkat sedikit ada, alhamdulillah Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya dan anak saya, keluarga saya. Tadiannya saya suka sakit-sakitan, puji Tuhan sekarang saya udah nggak sakit-sakitan, puji Tuhan. Jadi sekarang saya juga nggak terlalu gimana, udah tenang aja. Setelah saya minta dibaptis, saya udah mimpi, udah didampingi mungkin itu Tuhan, ya kan? Saya makin belajar dan saya minta dibaptis, ya puji Tuhan. Setelah saya masuk sini, hidup saya tenang, damai. Kasarnya, walaupun hari ini kita nggak punya apa-apa, tapi ya selalu ada, diberkati terus. Puji Tuhan. Itulah serumit cerita kehidupan saya. Ya kalau memang saya mau buka banyak sekali, tapi ya nggak perlu. Yang penting sekarang saya memang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar memperhatikan semua umatnya, orang yang membutuhkan asal dekat dengan Dia, ya puji Tuhan. Amin. Apa dimudahkan. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih Ibu Risma Yanti. Ibu Ya. Risma, setelah Ibu percaya Tuhan Yesus, bagaimana ininya, tantangannya yang Ibu hadapi selama ini? Dari teman, dari keluarga, atau mungkin juga dari kelompok-kelompok yang mungkin tidak terima dengan keberpindahan Ibu terhadap keyakinan, tantangan apa yang Ibu hadapi selama ini? Ibu bisa Tapi ceritakan. puji Tuhan Pak, saya belum ada tantangan. Kalau untuk ini saya banyak menginjili pada ini apa masuk gitu Pak. Saya menginjili, ngasih tahu sama orang-orang yang tadinya ini gitu kan, ada ngikut malah Pak. Ya, jadi sebagian belum banyak orang tahu kalau saya ini udah murtad ya kan. Tetangga sebelah. Sekarang kan
orang yang juga saya kan megang diakonia ya, masak diakonia gitu kan. Tapi orang nggak tahu, tapi ya puji Tuhan, ada sebagian tahu, malah dia mengikut saya, gitu Pak. Belum, Puji Tuhan. puji Tuhan. Jadi Tuhan selalu mendampingi saya, Roh Kudus selalu ada di diri saya, jadi ya puji Tuhan belum ada tantangan. Iya. Puji Enak. Tuhan. Ya, Puji Tuhan. luar biasa ya. Jadi teman-teman, inilah di dalam Tuhan Yesus kesaksiannya didasari dengan kebenaran. Jadi kalau tidak ada tantangan, maka narasumber juga bilang tidak ada tantangan, ya. Tidak ada yang di bluffing, tidak ada yang dibesar-besarin, ya. Yang diceritakan itu apa yang dialami, yang diceritakan itu apa yang terjadi. Jadi tidak ada sebuah tujuan-tujuan untuk menggiring orang supaya terlihat fenomenal atau fantastik, ya, tetapi di dalam Tuhan Yesus kami berbicara kebenaran, karena setiap apa yang kami sampaikan, pertanggungjawabannya bukan kepada Anda yang mendengarkan, tetapi pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Sempurna, yang Maha Benar. Dialah yang akan menghakimi setiap manusia. Ya, Tuhan Yesus tahu betul apa yang terjadi. Jadi kalau kita mengarang-arang, maka risikonya akan besar sekali, karena kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan, bukan berhadapan dengan penilaian atau pendapat manusia. Sebetulnya begini. Ya gimana, Bu? Sebetulnya saya setiap ketemu orang teh pengennya teh membicarakan masalah ini aja gitu sebetulnya. Jadi Roh Kudusnya itu pengennya tuh kalau ada orang, tapi sedikit demi sedikit kalau ada orang saya jadi murtadin, tantangan belum ada, malah pengikut jadi banyak. Gitu loh. Haleluya. Ya. Saya tuh selama saya masuk murtadin udah ada 1, 2, hampir 5, 6 orang, Pak. Saya jadi murtadin paling baru 6 bulan juga belum kan. 5 bulan. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi Ibu sudah memurtadkan 6 orang juga? Betul. Jadi saya udah memurtadkan 6 orang, Pak. Gitu. Luar biasa. Jadi ya sudah memurtadkan 6 orang saya. Puji Tuhan. Ya. Itulah. Cuman ada yang belum nanti akan segera. Mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan, pasti kita akan mendapatkan buah lagi gitu. Bukan saya membanggakan, tapi kita menceritakan saya belum ada tantangan, tapi puji Tuhan ya selama ini saya selalu berbicara misalkan masalah ini, akhirnya orang bisa ikut gitu. Puji Tuhan jadinya. Puji Tuhan, Bu. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan saya perlu sampaikan bahwa konsekuensi yang tidak bisa kita hindari setelah ikut Tuhan Yesus pasti akan ada tantangan, Ibu. Ya, betul. Bahkan tantangan yang terbesar yang kita hadapi adalah tantangan di mana nanti kita harus berkorban, mungkin bisa sampai ke nyawa kita, karena dunia tidak bisa menerima kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Iblis tidak menyukai kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya iblis akan marah besar, dia akan kendalikan banyak orang untuk melakukan penyerangan-penyerangan yang kita mungkin bisa alami di dalam hidup ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, karena Tuhan Yesus berkata, jikalau dunia menganiaya kamu, ingatlah bahwa dunia telah terlebih dahulu menganiaya aku. Amen. Dunia di sini adalah bicara tentang iblis, ya. Iblis adalah penguasa dunia. Kok bisa begitu? Ya, karena manusia dari kecil sudah pandai berbohong. Ya, betul. Padahal tidak ada satu manusia pun yang suka dibohongin. Tidak ada. Manusia paling merasa hancur kalau dia dibohongin. Manusia akan sangat kecewa atau sangat merasa dizolimi atau dan lain-lain, ya, kalau dia dibohongi. Tetapi itulah kenyataannya, manusia saling membohongi satu dengan yang lain. Kok bisa begitu, Pak? Ya,
Karena memang dunia ini dikuasai setan, makanya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari tangan setan, gitu. Iya. Setan tidak ingin melepaskan kita dari tangannya, karena setan itu jahat, setan itu ingin membunuh, membinasakan kita. Iya. Dia ingin membawa kita dan melemparkan kita ke alam maut. Tapi Tuhan Yesus datang dalam Yohanes 10 ayat 10 supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Ya, Ibu tetap semangat, tetap kuat, sekalipun nanti akan ada tantangan, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Karena kita ingat, Bu, para rasul yang dipilih Tuhan Yesus hanya satu orang yang tidak disembelih, itulah Yohanes. 12 rasul anak domba Allah. Semuanya disembelih, Bu. Itu memang sudah konsekuensi karena dunia marah sekali dengan Tuhan. Makanya hal seperti ini mungkin orang belum mengerti, ya. Tuhan Yesus datang dari surga, Dia roh kebenaran. Dia Tuhan, Dia kudus. Dunia ini najis, dunia ini kuasai setan, kebencian. Dunia ini dikuasai kematian. Dunia ini ingin membunuh semua manusia. Iya, ya. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah sebabnya bahwa iblis sangat menginginkan kematian manusia. Iblis sangat menginginkan supaya manusia bisa saling menyerang, saling membunuh, saling menyiksa, saling menyengsarakan. Cuma atas dasar kebencian. Cuma atas dasar emosional. Cuma atas dasar membela. Membela yang tidak perlu dibela. Padahal itu semuanya hanya program iblis yang terus merusak kehidupan manusia, untuk manusia selalu dikendalikan oleh hawa nafsu, diberdayakan oleh tipu daya, diberdayakan oleh kelicikan-kelicikan dan kesesatan-kesesatan yang dimunculkan oleh iblis. Akhirnya satu dengan yang lain bisa saling membenci, orang tua dengan anak bisa saling tidak mengenal, ya, teman dengan teman bisa saling menghabisi. Karena apa? Karena iblislah yang menguasai dunia ini. Tidak ada sekolah berbohong, tapi manusia pintar semuanya berbohong. Tidak ada sekolah amarah, tapi manusia semua pintar marah. Tidak ada sekolah membenci, tapi manusia semuanya dipenuhi dengan roh kebencian. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada selisih paham, tidak ada kebencian. Tapi begitu ada selisih paham, maka kebencian akan masuk dan merusak, menguasai hidup manusia. Nah, inilah yang Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan kita dari situ. Ya, jangan terlambat teman-teman, karena Dia mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, Tuhan Yesus ingin supaya. Gimana Ibu? Saya tenang, damai. Jadi besok saya mati pun ya sudah dijamin. Sudah dijamin. Terjamin sama Tuhan Yesus. Tuhan. Sebelum kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, ya, maka kita adalah anaknya iblis. Iya, betul. Makanya waktu darah Tuhan Yesus ditumpahkan, karena darahnya kudus, darah itulah yang mengadopsi kita. Itulah yang kita pahami di dalam analogi kehidupan manusia, bahwa seseorang disebut anak dari orang tuanya karena darahnya mengalir di dalam anaknya. Ya, darah itu bicara tentang kehidupan. Kehidupan orang tua mengalir di dalam kehidupan anaknya. Nah, kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena darah penebusan itu. Kita dikembalikan kepada hidup yang kudus. Kita dikembalikan kepada hidup yang benar. Hanya orang yang memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, hanya mereka lah yang punya hak untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Karena anak-anak adalah pewaris dari janji Bapa. Ya, jadi Ibu Rismayanti, Ibu memanggil Tuhan sekarang dengan sebutan apa, Ibu? Sekarang dengan Bapak, Bapak kami. Haleluya, ya. Bukan Om ya, Bu ya? Bukan aspek sudah nggak ada saya sana. Ya, tapi dengan sebutan Bapak, karena apa? Karena semua benih berasal dari Dia. Iya, dari Bapak. Dari Bapak, benihnya dari Bapak. Kalau kita tidak mengakui kita anak Tuhan, berarti kita manusia durhaka. Memang benihnya dari mana? Manusia itu benihnya dari mana? Dari setan kah benihnya itu? Tidak, dari Tuhan.
Benihnya itu dari Tuhan, makanya setan datang menyesatkan, membodohi kehidupan manusia supaya manusia jangan paham yang beginian. Makanya ada yang berkata, "Wih, masa anak Tuhan, masa anak Tuhan?" Ya. Atau mungkin kita berkata, Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia. Itu pikiran-pikiran yang disesatkan setan. Kalau Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia, nanti kalau Anda ke surga mau bersekutu dengan siapa? Iya, betul. Halo, teman-teman. Logikamu dibuka sedikit, bos. Jadilah orang yang cerdas, yang bijak. Anda Betul. berharap untuk ke surga. Anda ke surga mau ketemu siapa? Hmm, Yang punya surga itu Tuhan. Nah, kita di Iya, sana kalau ketemu Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. iya. Ya, jangan mau dibodohi sama setan, teman-teman. Jangan mau ditipu sama setan, karena setan ini rajanya pendusta. Dia menyesatkan semua manusia supaya manusia jangan masuk ke surga. Yang dia tanamkan kebencian, amarah, Ma- kebencian terus cuma atas dasar membela, kebencian terus, marah emosional, tumpahkan darahnya, ya. Jangan sampai kita tersesat, teman-teman, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bu, Cepatlah kembali. ya, gimana? Silakan, Ibu. Cepat kembali supaya ya sebelum sebelum terlambat. Cepatlah Ya, kembali kepada Bapak kita, Bapak ya. Tuhan Yesus. Amin. Makanya saya kembali lagi kepada rasul-rasul. Semua rasul-rasul itu disembeli, potong bebek angsa. Ya. Ya, disembeli semua mereka tuh. Kecuali Yohanes, tapi Yohanes sempat digoreng di Pulau Patmos. Digoreng dengan minyak yang panas. Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis marah sekali dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis akan melakukan pembunuhan. Iblis akan berseru, tumpahkan darah mereka. Iblis tidak mau manusia ketemu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menghadirkan kehidupan. Hanya Tuhan yang membawa manusia kepada kebaikan. Hanya Tuhan yang memimpin manusia kepada keselamatan. Dan iblis tidak suka itu. Makanya jangan heran teman-teman, 12 rasul. Bahkan ada begitu banyak pengikut Tuhan di zaman gereja mula-mula. Mereka semua mati disembelih. Ya, itu adalah merupakan pondasi daripada kehidupan gereja Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, jangan ikut aku. Kamu tidak layak menjadi pengikutku. Karena ini kebenaran. Tidak pernah ditutup-tutupi. Tidak pernah ditutup-tutupi. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang berbohong kepada Anda. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang najis di dalam kehidupan. Ya, tapi Tuhan Yesus menjanjikan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan tidak pernah dengan sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah janjikan Anda bidadari. Karena Tuhan Yesus berkata, di surga manusia hidup seperti malaikat. Di surga manusia hidup seperti malaikat. Tidak ada yang namanya seksualitas. Karena kehidupannya sudah berbeda. Kehidupan roh. Kalau dunia daging itu ya kehidupan seksualitas secara daging. Tapi kehidupan roh adalah sebuah kehidupan yang berbeda. Ya, Tuhan Yesus memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Ibu Risma Yanti, ya, kira-kira Ibu apa yang menjadi kekuatan terbesar Ibu sampai Iya, Ibu benar-benar meninggalkan keyakinan Ibu yang lama? Apa yang menjadi pegangan Ibu yang begitu kuat sampai Ibu dengan mantap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan Ibu bisa ceritakan kepada kami. saya mantapnya itu ya itu setelah saya semuanya ya emang Tuhan Yesus yang akan mengadili kita, ya kan? Iya, itu salah satu contohnya ya adik saya, anak saya, ya kan? Kita debat dengan masalah itu. Ya jadi memang seperti apa namanya? Nabi Isa itu emang ini hakim, ya kan? Ya.
yang bikin saya mantap yaitu hakim. Amin. Dia akan menghakimi kita semua, ya kan? Dan kalau kita mengikut Nabi ya kepada Tuhan Yesus, Nabi Isa ya berarti kan kita memang dirangkul nanti sama dia, ya kan gitu. Kalau kita tidak mengenal dia, mana dia mau kenal sama saya nanti di sana gitu loh Pak. Jadi kita semakin tetap ya kan, karena dia udah memang dia ini kalamnya Allah gitu. Yes. Iya, ini jadi, kalamnya Allah itu memang ada di sini, jadi ada di Nabi Isa ini gitu maksudnya. Itu yang bikin saya mantap itu aja. Jadi yang mantap bikin ya Bu. Ya, jadi saya tidak akan pernah tergoyahkan. Tidak akan. Dan saya dijamin saya masuk surga. Amin kan. Udah nggak ada kegelisahan lagi. Saya udah dijamin ya memang udah dia tuh. Ya kalau sekarang Pak Hakim di dunia aja kan hakim. Saya maaf aja. Maaf ada saya ya kan. Seperti saya harus bersaksi. Kan kalau kita bersaksi itu kan kita memang harus nyata saksi ya Pak ya. Yes. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu putusan Allah. Kan saya nggak pernah bersaksi Pak. Itulah contoh. Kita logika aja kapan saya pernah bersaksi. Itulah kalau mau kita biarkan ya itu sekelumit aja. Seperti sekelumit, itu. Ya, karena ibu tidak pernah menyaksikan Muhammad, berarti seperti itu kan? Tetapi ibu bersaksi. Oke. Oke, jadi kesaksian itu memang harus benar ya, artinya ibu saksikan baru ibu bisa berkata aku bersaksi. Nah kan artinya seperti aku bersaksi ya kan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kapan saya bersaksi? Kan gitu loh. Ya. Saya belum pernah. Sedangkan kalau kita di pengadilannya saksi itu kan harus benar. Ya kan? Harus benar. Nah, sekarang saya disuruh kapan saya bersaksi? Sedangkan aku bersaksi bahwa itu misalnya seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Aku bersaksi, ada lagi aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Lah saya kapan pernah bersaksinya, Pak? Jadi itulah yang saya bingung. Maksudnya kapan ibu pernah saksikan seperti itu kan? Betul. Ya, ibu tidak pernah saksikan tapi ibu bersaksi. Nah, itu yang ibu maksudkan. Ya, itu yang saya maksudkan begitu seperti itu. Itulah. Jadi kita iya ya. Ayo kita selalu berdoa harus sana. Terus yang mendoakan kita siapa? Kan gitu. Ya, banyak sekali kejanggalan. Ya. Dan kalau misalnya begini, Bu. Misalnya begini. Saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, karena saya mengalami, saya melihat dia. Saya mengalami kuasanya, saya berjumpa dengan dia, maka kesaksian itu benar gitu loh. Betul, kesaksian. Seperti saya bersaksi sekarang nih. Kita kan kalau kita bohong, berarti kan nanti dikutuk loh ya. Ya, memang kita mimpi, kita mimpinya kita menantang. Saya kalau memang benar ada Tuhan, memang ada. Ya kan, kalau memang ada, coba datangkan di mimpi saya. Dan saya pun juga pernah merasakan mujizatnya ada. Memang benar-benar mujizat ada pada saat saya kesusahan. Saya gerung-gerung nangis saya ya kan. Saya nggak punya uang seperak pun ya kan. Sedangkan ada urusan masalah sedikit. Sampai saya tidur, nggak mau bangun, saya minta kalau memang Tuhan Yesus ada, coba bantu saya. Kenapa ketok-ketok ada orang datang? Ada kejadian terbukti ya, Bu? Bukti terbukti banget ya. Bukti. Jadi saya nggak mau saya menceritakan kesaksian ini berat buat saya Pak. Jadi makanya saya keluar dari yang lama karena saya nggak mau bersaksi, karena saya memang nggak pernah bersaksi gitu. Itu loh pada intinya Pak ya. Ya, intinya ibu tidak pernah menyaksikan waktu di iman ibu yang lama ya. Ibu tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami. Itu yang ibu mau sampaikan, seperti itu ya? Ya, seperti itu. Oke. Jadi berarti kalau ibu bersaksi, ibu pernah mengalami, nah itulah kesaksian yang benar ya, seperti itu ya Bu? Nah, yang seperti saya sekarang nih pernah bermimpi, nah emang gitu ya nyata. Tapi kalau yang dulu saya jadi jangankan di mimpi nyata, mimpi pun juga ada. Tapi kita dituntut kan untuk bersaksi, ya kan? Selalu harus baca itu. Baik, Ibu dulu waktu berdoa di dalam iman yang sebelumnya, istilahnya pernah terjawab nggak Bu?
pernah menjadi realita nggak apa yang Ibu doakan waktu masih di keyakinan sebelumnya? Ya, itulah. Sampai saya bilang Pak tadi, saya sampai saking pengen doa saya dikabul, itu sampai saya ada yang ngajarin coba sholat tahajud, ya kan? Terus baca Yasin 7 kali, ya coba sholat istihoroh, nanti bakal datang. Tapi nggak pernah muncul. Jadi gimana ya? Jadi saya kok ya emang iya. Kapan munculnya? Kapan saya? Apa karena saya kadang berpikir apa ajian saya ini salah? Apa bacanya saya ini salah? Mungkin salah kali ya. Jadi sehingga kita punya pikiran gitu Pak. Dulu itu mungkin salah ngaji, kan harus ada panjang pendeknya, idharnya ya kan? Ya kolaknya seperti itulah kan banyak sekali pengajaran yang kadang-kadang yang ini belum apa udah datang lagi kasih ajaran yang ini kan gitu. Ibu-ibu baca yang ini ya. Ini ini akan dikasih rezeki seperti ini. Yang kemarin belum apa udah dikasih lagi doa ini kan gitu. Yang doa ini belum apa dikasih lagi doa ini. Aduh terlalu banyak seperti itu Pak. Ya, yang jelas di dalam Tuhan Yesus dia benar-benar terbukti dan dia membuktikan dan kita mengalami. Itulah yang menjadi inti daripada apa yang disampaikan oleh Ibu Rismayanti. Doanya dijawab oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya dibuktikan oleh Tuhan, dan di dalam hati, di dalam suasana kebatinan, Ibu Rismayanti mengalami sukacita, mengalami sesuatu hal yang berbeda, dan memberikan kekuatan dan satu perubahan hidup yang nyata. Seperti itu, Bu Rismayanti ya. Bahagia aja, walaupun nggak punya apa-apa, bahagia. Selalu bersukacita terus, gitu aja. Ya. Teman-teman, kami mengasihi Anda semua, doa kami buat setiap kita, supaya ayo kita bisa mengalami Tuhan yang benar, kita bisa diubahkan di dalam kehidupan ini, dan yang terutama, sekali lagi, bukan supaya KTP Kristen bertambah banyak, itu sama sekali tidak penting bagi kami. Ya, KTP Anda pun tidak dirubah, tidak masalah. Karena kalau berubah KTP, kalau kekristenan hanya sistem administrasi merubah KTP, maka itu akan menambah pekerjaan bagi orang lain. Karena ketik-ketikan untuk merubah KTP itu menjadi satu pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi kerinduan kami supaya apabila kita pulang ke surga, kita sama-sama bisa menghadap Bapa yang baik, bisa berjumpa dengan Tuhan yang baik. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Ya, hanya orang yang menyebutkan dia Bapa yang punya hak untuk kembali ke rumah Bapa. Bu, izinkan saya bertanya satu hal. Ibu punya anak? Punya. Oke. Kira-kira kalau ibu punya anak mau pulang ke rumah ibu dan mau tidur di rumah ibu, dibolehkan apa tidak, Bu? Ya dibolehkan karena anak saya. Haleluya. Begitulah analoginya, teman-teman. Kenapa kita bisa pulang ke surga? Kenapa orang Kristen jaminan pasti pulang ke surga? Karena kita anak Bapa di surga. Semua yang menjadi milik Bapa itu pewarisnya adalah anak-anaknya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih buat Ibu Rismayanti. Bagi teman-teman yang diberkati dan mau dukung beliau, silakan ke layar deskripsi. Anda bisa memberikan dukungan kepada Ibu Rismayanti. Ya, doa kami buat Ibu tetap semangat, tetap maju. Sekalipun nanti Ibu berhadapan dengan tantangan atau aniaya atau salib, Ibu jangan mundur karena hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga.